Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Givari. Nama saya Kusmayati. Nama saya Bahar Rizky. Nama saya Mirna. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen di bisnis perusahaan dan pemerintahan. Sistem informasi dalam manajemen publik adalah sekumpulan komponen yang saling berintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, serta menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi manajerial dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Sistem ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik, serta memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia bagi para pengambil keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks manajemen publik, sistem informasi dapat mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan data keuangan, sumber daya manusia, administrasi proyek, pelayanan publik, dan lain-lain, yang semuanya dirancang untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik dan operasional pemerintahan. Sistem informasi dalam bisnis perusahaan adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Sistem ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki komunikasi, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Fungsi dan tujuan dalam sistem informasi dalam manajemen publik. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem ini memfasilitasi pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang diperlukan untuk mendukung fungsi manajerial dan operasional. Yang kedua, pengelolaan data. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi mengelolanya menjadi informasi yang berguna. Proses ini melibatkan penyortir, penggabung, analisis, dan interpretasi data. Yang ketiga, penyimpanan data. Sistem informasi menyediakan tempat yang aman dan terorganisir untuk menyimpan data yang bisa diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, penyebarluasan informasi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem ini didistribusikan kepada para pembuat keputusan dan pengguna lainnya melalui berbagai media seperti laporan elektronik, interaktif, dan aplikasi mobile. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan relevan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Sistem informasi membantu manajer publik dan pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih tindakan yang tepat. Yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Sistem informasi juga berperan penting dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta mengevaluasi hasilnya, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 jenis sistem informasi manajemen yang secara umum yang terdiri dari beberapa, yaitu sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen produksi, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi manajemen pemasaran, dan sistem informasi manajemen pelangganan. Nah, apa itu sistem informasi manajemen keuangan? Sistem informasi manajemen keuangan digunakan untuk mengelola informasi keuangan seperti pencatatan, transaksi, pembayaran gaji, dan laporan keuangan. Nah, sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola informasi keuangan karyawan seperti data pribadi, riwayat kerja, absensi, dan kinerja karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem informasi produksi yang digunakan untuk mengelola informasi tentang produksi seperti jadwal produksi,
inventarisasi bahan baku dan pengiriman produk. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen persediaan. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang persediaan barang seperti stok, permintaan, dan pengiriman. Yang kelima yaitu sistem informasi manajemen pemasaran yang digunakan untuk mengelola informasi tentang pemasaran seperti penjualan, promosi, dan analisis pasar. Nah, yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen pelanggan yang digunakan untuk mengelola informasi tentang pelanggan seperti data kontak, histori transaksi, dan preferensi pelanggan. Dan membahas lagi mengenai tentang tujuan dan fungsinya. Nah, SIM dapat dalam bisnis perusahaan lebih fokus pada meningkatkan produktivitas, pengoptimalan proses bisnis, dan mendukung strategi bisnis untuk berorientasi pada inovasi dan efisiensi. Sistem informasi manajemen dalam pemerintahan biasanya dirancang untuk mendorong kegiatan pelangganan publik yang efisien dan efektif, serta meningkatkan transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Nah, fungsi SIM yaitu sebagai penghubung antara data, informasi, dan keputusan yang membantu manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan data yang akurat dan terkini. Nah, yang kedua yaitu struktur dan implementasi. Bisnis perusahaan. Nah, bisnis perusahaan ini memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen sehingga dapat lebih cepat dan efisien dalam mengoptimalkan proses bisnis. Selanjutnya, pemerintah mengimplementasikan sistem informasi manajemen di kantor pemerintah dan sering dihadapi oleh keterbatasan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antara suatu kerja. Solusi untuk mengatasi ini adalah dengan cara membangun sistem informasi yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang peran dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen membantu manajer untuk mengambil keputusan yang strategis dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Nah, hal ini memungkinkan untuk manajer untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu tentang materi aplikasi dalam sektor publik. E-commerce yaitu sistem informasi manajemen digunakan dalam pelaksanaan. Nah, e-commerce ini di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Nah, hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data informasi secara efektif. Sistem informasi manajemen dalam manajemen publik di bisnis perusahaan memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, sistem membantu meningkatkan akurasi data yang bersirkulasi dalam perusahaan, termasuk administrasi, keuangan, pemasaran, dan proyek dengan klien. Data yang akurat mempengaruhi keputusan penting dan strategi perusahaan. Kedua, memudahkan koordinasi antara divisi dalam perusahaan dengan menyediakan informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua orang yang memiliki wewenang. Ketiga, dengan menggunakan SIM, perusahaan dapat menekan biaya operasional karena minimnya kesalahan manusia. Karyawan dapat menganalisis kinerja perusahaan dari tahun ke tahun dengan lebih mudah karena semua data tersimpan dalam sistem. Keempat, dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Kelima, sistem informasi manajemen membantu perusahaan dalam mengintegrasikan strategi kompetitif dengan teknologi informasi, sehingga meningkatkan keunggulan strategis dan kemampuan mengendalikan pasar.
Sistem Informasi Pemerintahan atau SIP adalah rangkaian komponen teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi guna mendukung fungsi administrasi, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik. SIP mencakup sebagai berbagai aplikasi dan platform teknologi yang memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mengelola data publik, serta menjalankan proses administrasi dengan lebih efisien dan transparan. Sistem ini seringkali mencakup e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses pemerintahan baik dalam hubungan internal antara departemen maupun dalam interaksi dengan warga negara, bisnis, dan entitas lainnya. Tujuan utama dari sistem informasi pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan transparansi, mengurangi birokrasi, serta menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Isu-isu manajemen dalam pemerintahan meliputi berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas administrasi publik. Berikut adalah beberapa isu manajemen yang umum dihadapi dalam pemerintahan. Yang pertama, birokrasi dan efisiensi. Birokrasi yang terlalu kaku dan kompleks dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini seringkali menyebabkan inefisiensi dalam pelayanan publik. Kemudian isu-isu yang kedua yaitu korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik. Ini termasuk merusak kepercayaan publik, mengurangi efisiensi anggaran, dan menghambat pembangunan. Isu yang ketiga yaitu pengolahan sumber daya manusia. Perekrutan, pelatihan, dan pengolahan pegawai negeri sipil atau PNS seringkali menjadi tantangan. Kurangnya kompetensi, transparansi dalam promosi, dan kesejahteraan yang rendah dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas kerja. Isu yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah sering menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengolahan anggaran dan pelaksanaan proyek. Minimnya keterbukaan dapat menyebabkan kesalahgunaan wewenang. Kemudian isu yang kelima, pengolahan anggaran dan keuangan. Efisiensi dalam pengolahan anggaran, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengawasan keuangan yang ketat adalah tantangan besar. Isu ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Isu yang keenam, manajemen risiko. Pemerintah seringkali dihadapkan pada risiko yang tidak terduga, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Meskipun risiko yang efektif diperlukan untuk menghadapi dan memitigasi dapat dari situasi tersebut. Kemudian isu yang ketujuh, inovasi dan adaptasi teknologi. Pemerintah perlu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, seringkali terdapat resistensi terhadap perubahan, serta tantangan dalam hal infrastruktur dan keamanan siber. Isu yang kedelapan, desentralisasi dan koordinasi antar pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa menjadi tantangan. Perbedaan prioritas dan alokasi sumber daya bisa menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Isu yang kesembilan, partisipasi politik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah tantangan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat. Isu-isu ini memerlukan pendekatan manajemen yang efektif, kebijakan yang tepat, dan komitmen dari para pemimpin untuk memastikan pemerintah yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan dari sistem informasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berikut adalah beberapa tujuan utama dari sistem informasi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Memungkinkan proses administrasi dan pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih cepat dan tepat melalui otomatisasi dan digitalisasi data. Kemudian tujuan yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Memfasilitasi akses publik terhadap informasi pemerintahan sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengevaluasi kinerja pemerintah dan partisipasi dalam proses demokrasi. Tujuan yang ketiga, penyimpanan dan pengolahan data yang lebih baik. Memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan analisis data yang lebih efektif yang membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Tujuan yang keempat, menyediakan layanan publik yang lebih baik. Dengan sistem informasi yang lebih baik, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan yang kelima, peningkatan keterbukaan informasi. Membantu pemerintah dalam menyalurkan informasi penting kepada masyarakat seperti kebijakan baru, peraturan, atau layanan yang tersedia. Kemudian tujuan yang keenam, pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berbasis bukti. Tujuan yang ketujuh, pengurangan biaya operasional. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional melalui pengurangan penggunaan kertas, peningkatan efisiensi proses, dan lain sebagainya. Sistem informasi yang efektif membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan banyak mengedukasi kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. See you next time. Dadah.